Bismillahirrahmanirrahim. Nah, siapakah Zulkarnain? Di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 85 dibahas tentang nama Zulkarnain. Ini nama sebutan, nama aslinya bukan Zulkarnain. Nanti kita lihat Bapak Ibu. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yas'alunaka an Dzulqarnain. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang Dzulqarnain. Siapakah dia? Qul, katakanlah oleh Muhammad, sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Aku akan menerangkan kepada kalian tentang siapa dia. Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Inna, sesungguhnya kami, makanna lahu, kami menguatkan dia, ya. Kami memberikan kekuasaan kepadanya, lahu fil ardi, di muka bumi. Kalimat inna makanna lahu fil ardi ini menjadi satu pembahasan ulama bahwa beliau adalah orang pilihan Allah. Oh, berarti ada kelebihan yang dimiliki Zulkarnain sehingga Allah memilihnya dan Allah memberikan kekuasaan kepadanya. Kalimat makanna lahu artinya menguatkan dia dengan kekuasaan yang Allah berikan. Nah, berarti dia adalah seorang raja kemungkinan. Seorang raja. Kemudian wa atainahu min kulli syai'in sababa, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Kalimat ini dinyatakan oleh para ahli tafsir, Allah memberikan kepadanya ilmu yang sangat banyak, ilmu yang sangat tinggi dan dalam. Dan Allah memberikan kepadanya berbagai macam keahlian yang dibutuhkan sebagai seorang utusan, yang Allah kuatkan dengan kekuasaan. Artinya dia memiliki kelebihan, sehingga apapun yang dia temukan, kesulitan apapun yang dialami oleh umat yang ditemukan oleh beliau, itu selalu ada solusi, termasuk solusi menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Fatbah sababa, maka dia pun menempuh satu jalan. Hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiyatin. Hatta idza balagha, sehingga apabila dia sampai maghrib asy-syamsi, tempat terbenamnya matahari. Satu tempat pertama yang disebutkan terkait dengan Zulkarnain, tempat terbenamnya matahari. Nah, ini banyak memicu para ulama ahli sejarah untuk melakukan eksplorasi, ya, penjelajahan. Di manakah tempat yang disebut terbenamnya matahari? Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Ziyad, beliau menemukan bahwa tempat yang dimasukkan dalam Al-Quran terbenamnya matahari adalah Maldives atau Maladewa, karena di sana banyak ditemukan lumpur hitam. Ditemukannya lumpur hitam yang disebutkan di sini, fi ainin hamiatin, di dalam air atau lumpur yang berwarna hitam. Kemudian juga di sana banyak ditemukan manuskrip sejarah yang terkait dengan Ya'juj Ma'juj. Juga ada silsilah-silsilah yang kalau diteliti ternyata nyambung ke Zulkarnain. Nah, hal ini yang membuat Syekh Hamzah bin Hamdi Abu Ziyad, beliau meyakini negeri matahari terbenam itu adalah Maldives. Wa wajada indaha qauman, Zulkarnain menemukan satu kaum di tempat terbenamnya matahari. Kulna, kami berfirman kepada Zulkarnain, kepada Zulkarnain, hai Zulkarnain, imma an tu'adziba wa imma an tattakhida fihim husna. Hai Zulkarnain, engkau boleh menyiksa mereka atau memberikan balasan kebaikan kepada mereka, kaum yang kau dapati. Nah, kalimat imma an tu'adziba wa imma an tattakhida fihim husna ini menjadi satu alasan bagi para ulama ahli tafsir untuk menyebutnya Rasul, Nabi dan Rasul. Karena yang berhak menyiksa dan mengazab satu kaum itu adalah Nabi dan Rasul. Dari sini para ulama menyebutkan, oh kalau begitu Zulkarnain adalah seorang Nabi dan Rasul Allah, di luar Nabi dan Rasul yang 25. Nah, hal ini membuat saya meneliti berapa sih sebetulnya jumlah Nabi dan Rasul.
Selama ini yang kita tahu ada 25 nabi dan rasul ya, yang wajib kita imani. Tapi ternyata jumlah nabi dan rasul itu lebih dari itu. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ternyata jumlah nabi itu ada 124.000 orang. 124.000 orang. Nah, dari 124.000 orang nabi, ada yang menjadi rasul 315 orang. Include di dalam jumlah nabi. Jadi dari 124.000 nabi, ada 315 yang menjadi rasul. Nah, dari sini muncul pemahaman nabi belum tentu rasul, rasul sudah pasti nabi. Nah, di antara yang belum disebutkan itu adalah Zulkarnain. Ya, Zulkarnain. Qala Zulkarnain berkata, "Amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu, summa yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra." Amma man zalama, adapun orang yang zalim, fasawfa nu'adzibu, kami akan menyiksanya. Orang yang zalim ini kami akan menyiksanya. Tsumma yuraddu ila rabbih, kemudian akan dikembalikan dia kepada Tuhannya, fayu'adzibuhu 'adzaban nukra, sehingga Tuhan yang mengazabnya dengan azab yang tiada taranya. Nah, kalimat ini tidak diucapkan melainkan oleh seorang nabi dan rasul. Sehingga makin kuat keyakinan para ahli tafsir bahwa beliau ini adalah nabi dan rasul. Wa man amana wa amila sholihan. Adapun orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Menarik di sini kalimat amal soleh selalu dikaitkan dengan iman. Wa amma man amana wa amila sholihan. Adapun yang beriman dan beramal soleh. Nah, kalimat ini selalu nyambung sebagaimana dalam surat-surat yang lain. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihat. Atau surat Tatin, sumaradanahu lil asfal safilin, sumaradanahu asfal safilin illa alladziina amanu wa amilus sholihat. Kenapa amal soleh dikaitkan disimpan setelah orang beriman? Karena iman hanya bisa diwujudkan dengan amal soleh, tidak dengan amal salah, Bapak Ibu. Betul? Hanya bisa dengan amal soleh. Sehingga jika ada orang beriman, mengaku beriman tapi perbuatannya salah, oh berarti ada yang salah dengan imannya. Maksudnya itu. Nah, baik, kembali ke sini. Adapun yang beriman dan beramal soleh, falahu jazaa'anil husna, maka dia akan mendapatkan balasan yang baik. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra, dan kami akan memudahkan kepadanya dalam hal melaksanakan perintah-perintah kami. Ini ayat berbicara tentang Zulkarnain, yang kemudian di dalam penafsirannya kita menemukan pembahasan. Dia Allah berikan kekuasaan, dia Allah memberikan padanya kemampuan yang tidak dimiliki manusia yang lain, dan Allah mengutusnya menjadi nabi dan rasul. Ya, salah satu yang terkenal darinya adalah beliau memiliki ilmu pengetahuan yang dalam. Ya, kalau kita lihat bukan hanya iman yang kuat, tetapi juga pengetahuan yang dalam, penguasaan tentang sains dan teknologi. Ini yang banyak dibahas oleh Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid. Nah, Zulkarnain nama aslinya adalah Amni Khatib IV. Ya, Amni Khatib IV. Dan dia adalah laki-laki yang ada di dalam Quran surat Ghafir. Coba Bapak Ibu kita lihat di dalam Quran surat Ghafir. Seseorang yang disebutkan Allah yang berkata kepada Fir'aun ketika Fir'aun menangkap dan menyiksa para penyihir yang kemudian beriman kepada Allah lewat Nabi Musa. Ketika sihir mereka kalah oleh Nabi Musa, mereka beriman pada Allah, khudu sujadan, mereka sujud kepada Allah, bertaubat dan beriman pada Allah dan Nabi Musa. Ditangkap dan disiksa oleh Fir'aun. Nah, di saat itu dinyatakan oleh Allah, faqala ar-rajulul ladzi yaktumu imanahu min ali Fir'aun. Maka berkatalah seorang laki-laki yang menyembunyikan imannya dari keluarga Fir'aun. Seorang laki-laki yang menyembunyikan imannya dari keluarga Fir'aun. Nah, ini merujuk kepada sosok yang bernama Zulkarnain, Amni Khatib. Bapak Ibu, boleh saya kisahkan sedikit tentang Amni Khatib ya Bapak Ibu ya? Nah, Amni Khatib ini dikatakan tadi, coba kita buka ayatnya. Surat ke-40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rajulun, dan berkatalah seorang laki-laki mukminun yang beriman, min ali Fir'aun, dari keluarga Fir'aun. Yaktumu imanahu, yang menyembunyikan keimanannya. Kenapa imannya disembunyikan? Karena pada saat itu ketika menampakkan imannya itu bahaya. Kebahayaan resikonya adalah ditangkap dan disiksa, bahkan dibunuh. Siti Aisyah ya, itu meninggal karena dibunuh dan menyatakan keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Kepalanya dipecahkan oleh Fir'aun
dengan ditindih menggunakan batu. Nah itu resiko orang menyatakan keimanannya. Sehingga laki-laki beriman ini walaupun dia keluarga Firaun, dia menyembunyikan imannya. Dan dia berkata kepada Firaun, "Ataqtuluna rajulan ayyakula rabbi Allah?" Apakah kalian hendak membunuh mereka laki-laki, orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah? Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, dan sungguh dia datang kepada kalian dengan membawa penjelasan yang nyata dari Tuhan kalian. Nah, yang mengatakan ini di dalam tafsir itu dikatakan adalah Zulkarnain. Dia ternyata satu dari keluarga Fir'aun. Nah, ini banyak selisih pendapat. Apakah dia anak laki-laki Fir'aun dari salah satu istrinya, atau apakah dia keponakan Fir'aun? Ya, yang lebih kuat adalah keponakan Fir'aun, yang menjadi kandidat Fir'aun berikutnya jika Fir'aun yang saat itu mati. Dan itu memang terjadi. Nah, ketika dia beriman kepada Allah dan Rasulnya lewat dakwah Nabi Musa AS, dia berganti nama dari Amnihatib menjadi Akhnaton. Bapak Ibu pernah mendengar kata Amnihatib? Atau pernah mendengar kata nama Imhotep? Pernah? Dalam cerita apa? The Mummy kan? Dalam film The Mummy yang diperankan oleh Brendan Fraser. Betul? Masih ingat? Nah, itu dicitrakan buruk, seolah-olah Imhotep ini adalah buruk, jahat, dan mumi. Sebetulnya bukan demikian. Yang benar, Imhotep diambil nama Amnihatib adalah seorang nabi tadi, Rasul yang beriman dari keluarga Fir'aun. Setelah dia beriman, dia berganti nama dari Amnihatib menjadi Akhnaton. Akhna artinya abdun, hamba, ton Allah. Jadi Akhnaton artinya hamba Allah, yang kalau di bahasa Arab kan Abdullah. Dan beliaulah yang menyaksikan bagaimana dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun ditolak, Fir'aun mendapatkan azab dari Allah sampai Fir'aun tenggelam. Akhnaton menyaksikan. Hal ini menguatkan iman Islamnya, sehingga dia makin yakin kalau Allah adalah Tuhan satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya. Di saat itulah dia membantu Nabi Musa dan berdakwah sebagaimana dakwah Nabi Musa SAW, sehingga Allah menguatkannya menjadi Nabi dan Rasul, dan Allah berikan dia kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud adalah dia menjadi pemimpin Mesir setelah Ramses tenggelam. Pembacaan surat Asy-Syu'ara tentang kisah Nabi Musa dan Firaun. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Zulkarnain termasuk dari 70.000 Bani Israel yang ikut menyeberang Laut Merah bersama Nabi Musa AS. Namun riwayat yang lain juga mengatakan dia tidak mengikuti Nabi Musa, tapi dia bertahan di Mesir karena dialah yang kemudian berkuasa setelah Fir'aun tenggelam. Nah, kita lihat detik-detik bagaimana Fir'aun dan pasukannya tenggelam. Selalu tersendat lubang, tersangkut batu karang, sehingga selalu tertahan di tengah, hingga pada akhirnya tertinggal dari Bani Israel, dan Allah tenggelamkan dia di Laut Merah. Ini adalah uji kelayakan dari Allah kepada Fir'aun yang mengaku Tuhan. Ternyata Firaun tidak bisa berenang dan dia mati. Oh, berarti Firaun bukan Tuhan ya. Nah, detik-detik Firaun mati ini ada satu yang menarik. Sebagaimana disebutkan oleh mereka yang menemukan jasad Firaun, itu tangan kiri Firaun terangkat. Ketika dia tenggelam, dia mengangkat tangan kirinya dan mengatakan, "Amantu bi Rabbi Musa wa Harun." Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi tidak Allah terima. Karena dia terjadi, dia mengucapkannya di saat dia sakaratul maut, yugorgir. Sementara di dalam Al-Quran disebutkan, di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugorgir. Allah akan menerima taubat seorang hamba selama dia belum sakaratul maut. Nah, Fir'aun menyatakan beriman kepada Nabi Musa dan Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, tapi dia sudah dalam posisi yugorgir, sakaratul maut. Maka Allah tidak menerima taubatnya. Nah, posisi saat itu Firaun tangan kirinya nggak terangkat. Ini bukti dia mengaku beriman. Dan ini disaksikan oleh Zulkarnain. Makin kuat imannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini Allah perlihatkan pada Bani Israel untuk menguatkan iman mereka. Dan memberitahukan pada mereka, Allah selalu bersama mereka. Tidak pernah meninggalkan mereka. Sebagaimana perkataan Nabi Musa ketika mentok di Laut Merah. Inna Rabbi innahu ma'iya Rabbi wa huwa sayahdin. Tuhanku selalu bersamaku, bersama kita, dan Allah akan memberikan petunjuk.
maka janganlah kalian kufur kepada Allah. Yakinlah. Sehingga Nabi Musa kemudian diperintahkan memukulkan tongkatnya ke lautan sehingga laut pun terbelah. Mujizat demi mujizat Allah berikan pada Bani Israel, tapi Bani Israel tetap ada yang bengal untuk tidak beriman pada Allah, bahkan mempermainkan Nabi Musa. Padahal mujizat demi mujizat Allah berikan. Hal ini sebaliknya menguatkan iman Zulkarnain. Bapak Ibu rahmati Allah, kalau Bapak Ibu lihat di situ, tangannya itu dibalut. Tangannya dibalut kemudian diikatkan. Jadi seolah-olah tangan Firaun itu tidak terlihat begini, tapi melipat begini. Namun ketika dibersihkan, ada rutin dibersihkan, itu dibuka jahitannya, ikatannya. Ketika ikatannya dibuka, tangannya begini lagi. Itu menunjukkan kalau Firaun beriman pada akhirnya. Bapak Ibu, lihat cerita setelah Firaun tenggelam, mati, maka kekuasaan Mesir kemudian jatuhlah kepada Zulkarnain, Amnihotep IV atau Akhenaton. Ya. Dia disebut Zulkarnain. Zu artinya punya, Kornain dua tanduk. Dia disebut Zulkarnain. Ada bahasan begini, perempuan. Raja-raja Mesir pada saat itu, stylish rambutnya, kepalanya itu pelontos, botak, tapi kemudian ada rambut yang dikepang. Ada yang cuma satu di kanan, ada yang satu di kiri, ada yang dua-duanya. Nah, Zulkarnain itu pelontos, rambutnya botak, tapi kanan kirinya ada rambut yang dikepang, sehingga seolah-olah terlihat seperti tanduk. Maka orang-orang menyebutnya Zulkarnain, yang mempunyai dua tanduk. Begini di kepalanya. Nah, setiap kali menggunakan pakaian perang dan topi perang, maka rambutnya itu dikeluarkan. Di saat dia menggunakan kuda, maka terlihat dua kepang rambutnya itu seperti tanduk. Maka disebutkan Zulkarnain, yang mempunyai tanduk. Zu artinya mempunyai. Seperti di dalam Al-Quran, Wallahu Zulfadlil Azim, Zulfadli, yang mempunyai keutamaan. Ya. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, maka Zulkarnain naik tahta. Dia menjadi pemimpin Mesir saat itu, menggantikan Ramses, Firaun yang tenggelam. Karena dia beriman kepada Allah, maka dia merubah Mesir yang tadinya paganis, bahkan menyembah banyak dewa dan mempertuhankan Firaun, menjadi mempertuhankan Allah di masa kepemimpinan Zulkarnain. Dia mendakwakan tauhid dan dia merubah istana yang bernuansakan syirik dengan istana dengan nuansa-nuansa ketauhidan. Simbol-simbol paganis disingkirkan, dihancurkan, dia ganti dengan simbol-simbol tauhid. Namun ini tidak diterima oleh para pembesar kerajaan Mesir. Bahkan ada patih-patih kerajaan Mesir yang sebelumnya patuh kepada Firaun, itu mereka bersatu, membentuk persekutuan yang disebut dengan Rahorakti, melawan kepada Zulkarnain. Sehingga Zulkarnain terdesak hingga dia memindahkan kekuasaannya ke kerajaan baru yang dia bangun, murni bernuansakan Islam, bernuansakan tauhid. Nah, Bapak Ibu mohon maaf ini saya panjang flashback ke Zulkarnain karena memang ceritanya dari sini. Nah, dia memindahkan kekuasaannya, kalau tidak salah disebut Amunaptra atau Hamunaptra. Ya, di sana banyak teka-teki atau memiliki bangunan-bangunan piramida yang memiliki teka-teki ketika masuknya, dari mana membuka pintunya, mana kuncinya, kalau salah pijit tombol apa yang terjadi. Nah, itulah desain dari Zulkarnain. Dia melakukan itu dalam rangka menjaga istananya agar tidak dimasuki oleh musuh dengan mudah. Ya, kalau dalam film-film seperti film The Mummy, ya, Bapak Ibu bisa melihat itu sebetulnya hasil dari karya Zulkarnain yang cerdas luar biasa. Dia pinter matematika, dia pinter sains dan teknologi. Mesir pada saat itu arsiteknya adalah Zulkarnain. Maka dia tidak dibunuh. Dia disayang oleh Firaun karena Firaun butuh kepada sosok Zulkarnain. Walaupun dia banyak tidak sependapat dengan Firaun, tapi dia tetap menjaga imannya. Dan Firaun pun butuh dengannya karena dia cerdas, dia arsitek. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, setelah pun dia pindah kekuasaan, pindah kerajaan, lalu bernuansakan tauhid di sana bangunan kerajaannya, tetap kemudian diserang oleh mereka yang kufur dari pengikut Firaun. Sehingga hal inilah yang mendorong Zulkarnain pergi meninggalkan Mesir, mengembara dia dari negeri matahari terbenam sampai negeri matahari terbit, berdakwah.
Nah, disitulah beliau berdakwah. Dari satu kaum ke kaum beliau berdakwah. Bapak Ibu rahmati Allah, satu hal yang menarik terkait dengan negeri matahari terbit tadi dan negeri matahari terbenam. Itu jalurnya kalau kita tarik lurus itu akan melalui Indonesia. Ini dua fakta peninggalan dari Zulkarnain, tembok piramida dan tembok Cina maksud saya. The Great Wall di Cina dan piramida Mesir. Penelitian dari Profesor Hamdi bin Hamzah Abu Zaid itu menemukan bahwa teknik pembangunan piramida Mesir sama dengan teknik pembangunan tembok Cina. Kemudian unsur-unsurnya pun sama. Ternyata ini tidak menggunakan semen, tapi menggunakan cairan tembaga. Tadi di dalam ayat yang kita dengar dibacakan oleh Qori, Atuni Zubarul Hadid, kata Zulkarnain, datangkan kepadaku cairan logam. Jadi semennya itu diganti dengan cairan logam. Jadi logam dipanaskan, dicairkan, setelah cair dibentuk pada coran yang sudah dibentuk ya. Kemudian dimasukkan cairan besinya, dicampur dengan pasir. Sehingga wajar kalau sampai sekarang masih bertahan. Karena ada kandungan besinya di dalamnya. Beda kalau pakai semen, pasti sudah hancur. Nah ini tidak menggunakan semen. Sehingga kerasnya itu adalah karena campuran dengan besi. Hingga baik piramida ataupun tembok Cina sampai hari ini bisa bertahan. Penelitian yang dilakukan oleh Profesor Hamdi bin Hamzah Abu Zaid ini menunjukkan bahwa ada karakter yang sama dari konstruksi piramida dan tembok Cina. Hal ini membuat dia yakin kalau yang membangun tembok Cina adalah Zulkarnain yang diutus Allah untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj.